Baik, terima kasih Mbak Sensi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur di sore hari ini, di bulan yang mulia, di channel Genpro kita ketemu kembali. Hari ini bagian dari sesi-sesi building legal system yang menjadi salah satu rencana kerja atau goal VP legal di dalam pengawalan bisnis anggotanya. Bapak Ibu sekalian, di sesi hari ini istimewa karena terakhir kita di bulan Desember ada webinar legal yang salah satu turunan yang kemarin disepakati kita akan membedah secara khusus terkait dengan PT perorangan. Untuk hari ini kita akan menyiapkan dua kali pertemuan Bapak Ibu sekalian yang hari ini kita akan memotret tentang apa itu PT perorangan, hak dan kewajibannya seperti itu, batasan-batasannya seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Ini bagi Bapak Ibu para pengusaha tentunya tertarik begitu, apa kelebihan dan kekurangan. Sesi pertama itu, kemudian sesi selanjutnya, nanti kalau memang dari anggota Genpro merasa perlu, kita akan menyiapkan sesi khusus tentang cara mendirikan PT perorangan maupun nanti upgrade perubahan dan turunannya. Dan nanti kita akan dari VP Legal akan menyiapkan tim yang akan mengajari Bapak Ibu mungkin secara singkat ya, kalau yang paling pas mungkin workshop ketemu, tapi karena posisi kita jauh-jauh, nanti kami di VP Legal Genpro akan mencoba seefektif dan seefisien mungkin agar Bapak Ibu bisa mendirikan. Tapi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu tentang PT perorangan itu makhluk apa ini. Nah ini kita akan berdiskusi. Nanti kita akan menyampaikan beberapa slide. Nanti Bapak Ibu kami buka ruang seluas-luasnya untuk diskusi, saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita secara khusus bicara tentang PT perorangan, kita akan melihat dulu Bapak Ibu, karena sebenarnya materi yang saya sampaikan ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Mungkin beberapa pihak ada yang pernah ikut materi saya terkait dengan building legal system yang saya pernah menyampaikan tentang apa itu badan hukum. Nah ini biar Bapak Ibu paham dulu sebelum nanti kita masuk ke PT perorangan. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu badan hukum sama badan usaha itu apa. Nah ini biar apa namanya Bapak Ibu memahami, karena dari Bapak Ibu kelihatan ya? Mohon izin kelihatan? Belum itu Pak, bergerak dari slide yang pertama Pak. Sudah? Belum Badan hukum dan badan usaha? Sudah, kalau di saya Pak. Sudah ya, kelihatan. Terima kasih Bapak. Jadi sekilas saja, saya tidak fokus di sini, tetapi Bapak Ibu biar paham dulu apa itu badan hukum dan itu badan usaha. Karena nanti Bapak Ibu akan berlanjut sampai badan hukum itu PT itu seperti apa, sampai nanti perorangan, sampai nanti ke bawahnya tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi, badan hukum itu adalah subjek hukum. Subjek hukum salah satunya adalah kita, yaitu manusia, itu subjek hukum. Dan yang kedua adalah badan hukum. Jadi badan hukum ini dia mirip, hampir sama dengan manusia. Di situ dia, Bapak Ibu, memiliki hak dan kewajiban. Selain itu dia juga memiliki kekayaan, termasuk dia punya kecakapan dari dalam berbuat hukum. Misalnya Bapak Ibu, hutang ke bank, badan hukum boleh, manusia maupun badan hukum. Badan hukum itu apa? Nanti Bapak Ibu saya jelaskan. Jadi sekilas ya, jadi badan hukum itu subjek hukum, dia kayak manusia, bisa melakukan perbuatan hukum, bisa hutang bank, bisa melakukan perjanjian, bisa melakukan kegiatan-kegiatan mewakili dirinya. Nah, yang kedua, apa itu badan usaha? Kalau badan usaha adalah
lembaga yang tujuannya adalah profit, itu laba, bukan nirlaba. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah yayasan, itu kebalikannya. Kalau yayasan dia sosial, kalau badan usaha fokusnya nyari nirlaba, nyari keuntungan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan sekilas. Kalau begitu, badan hukum badan usaha, kalau saya buat gambaran itu kayak begini, Bapak Ibu. Jadi ada badan usaha nyari profit, tetapi dia juga badan hukum, bisa bertindak sendiri. Yaitu apa? PT, Bapak Ibu, di sini. Jadi PT itu adalah badan usaha plus badan hukum. Ada BUMN, BUMD, operasi. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang PT, yaitu perseroan terbatas. Yaitu apa? Badan usaha yang bentuknya badan hukum. Jadi dia bisa melakukan perbuatan hukum sendiri karena dia sudah cakap, punya hak dan kewajiban, dan tujuannya dia untuk mencari keuntungan. Baik Bapak Ibu, sekilas ya, biar Bapak Ibu memahami apa sih PT, kurvanya di mana PT di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya yayasan, kurvanya di sini. Kalau Bapak Ibu punya CV, kurvanya di sini. Nanti kalau waktu-waktu selanjutnya kita akan buat sesi-sesi terkait dengan sekilas kurva-kurva yang lain, tapi hari ini kita fokus di kurva PT. Oke, Bapak Ibu. Jadi badan hukum PT itu ada dua. Kalau dahulu Bapak Ibu sebelum ada Undang-Undang Cipta Karya, nanti kita kenalnya PT saja, perseroan terbatas. Setelah ada Undang-Undang Cipta Karya, yang kemudian muncullah Perpu, dan yang terakhir muncul undang-undang, yang undang-undang itu mengesahkan terkait dengan Perpu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, baru kemarin, itu menjelaskan bahwa PT itu ada dua. Yang pertama yaitu PT, atau saya lebih singkatnya perseroan Bapak Ibu ya. Kalau saya ngomong perseroan itu PT, perseroan terbatas, saya biar lebih simpel begitu. Jadi perseroan itu ada dua. Yang pertama itu perseroan, yaitu persekumpulan, tulisan saya Bapak Ibu ya, perkumpulan modal maksudnya. Yang pertama persekutuan modal, yang pertama adalah persekutuan modal, yang kedua adalah PT atau perseroan perorangan. Jadi yang pertama adalah persekutuan modal, dan yang kedua adalah perorangan. Apa itu persekutuan modal? Kalau namanya persekutuan tentunya nggak bersendiri, dia ada orang lain. Bisa orang, bisa badan hukum Bapak Ibu. Intinya dia tidak sendiri. Jadi perseroan yang pertama yaitu persekutuan modal, dia terdiri dari dua minimal. Bisa orang, bisa badan hukum. Maksudnya PT sama PT atau PT masuk ke orang, itu bisa. Artinya dia lebih dari satu. Itu namanya persekutuan modal. Kemudian yang kedua yaitu perorangan. Perorangan, Bapak Ibu. Yang kedua perorangan. Perorangan artinya apa? Seorang diri. Nah, seorang diri. Nah, seorang diri. Itu ya Bapak Ibu. Di mana pengaturannya itu Pak Dhani? Salah satu pengaturannya adalah di Permenkumham 21 tahun 2021. Tapi nanti saya tunjukkan peraturannya di mana saja terkait dengan itu. Nah, Bapak Ibu, saya fokus hari ini di PT perorangan. Kalau tadi saya sudah sampaikan tentang perseroan itu ada dua, yaitu persekutuan modal dan perorangan. Hari ini saya fokus ke PT perorangan. Kalau Bapak Ibu nanti memerlukan tentang perseroan persekutuan modal, kami siap. Nanti VP Legal akan memfasilitasi Bapak Ibu. Karena semangat VP Legal memastikan bisnis para anggota Genpro ini aman, secara legal, bertumbuh, pesat, aman, siap menghadapi segala risiko. Itu visi misi kami di VP Legal. Apa penjelasan tentang PT perorangan? Saya besarin Bapak Ibu biar kelihatan. PT perorangan itu adalah badan hukum. Bapak Ibu, kalau kita bicara badan hukum maka dia apa?
subjek hukum. Oke. PT perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jadi dia adalah badan hukum perseroan yang kriteria skala usahanya itu mikro dan kecil. Bapak Ibu, kalau ngomong mikro itu saya ingat salah satu VP legal yang di Jogja ya. Tapi semoga tidak. Ya. Katanya teman-teman ada temuan di lapangan, teman-teman anggota Genpro ini tidak hanya mikro Pak Dani, tapi mikri. Apa itu mikri? Mikri itu di bawah mikro. Jadi saking kecilnya, mikro itu udah kecil lagi. Jadi mikri lah Bapak Ibu, semoga yang mikri segera mikro, mikro segera kecil, kecil segera menengah. Penjelasan ini ada di pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Bapak Ibu ya, yang dahulu Perpu, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, PT perorangan itu badan hukum. Kalau ngomong badan hukum, semua melekat ke dia. Kalau nanti ada pertanyaan, Pak Dani, PT perorangan sama PT biasa. Kalau orang bilang PT biasa ya. Kalau tadi penjelasan saya namanya PT atau perseroan persekutuan modal. Atau jenengan kalau sering bilang PT biasa Pak, itu apakah sama perlakuannya? Sama, karena sama-sama badan hukum. Konsepnya harus sama Bapak Ibu. Jadi PT perorangan ini badan hukum. Maka apa yang melekat di badan hukum, dia tentunya juga melekat di PT perorangan. Hanya nanti ada batasan-batasan, kita akan lihat. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Dasar hukumnya di mana? Nah, jadi legalitas tentang PT perorangan ini banyak Bapak Ibu. Ada di paling utama adalah di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 6 2023 ini adalah penetapan terhadap Perpu 2 Tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kalau masih ingat insiden kemarin, bagaimana ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dipermasalahkan di MK, kemudian dibatalkan, kemudian Presiden membuat Perpu. Perpu akhirnya dinaikkan menjadi undang-undang. Ceritanya begitu kalau masih ingat. Dan itu berlaku. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ada PP, turunan dari itu, ada PP, ada PP, dan ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Bapak Ibu, tidak perlu dibaca semua, saya sudah membacakan, Bapak Ibu tinggal dengarkan. Nanti kalau kurang jelas, Bapak Ibu tanya, saya jawab. Oke. Bapak Ibu, harus memahami ini dulu. Kalau tadi penjelasan PT perorangan itu adalah badan hukum, di belakangnya ada syarat. Dan itu mutlak, yaitu skala usahanya harus mikro dan kecil. Jadi skala usahanya harus mikro dan kecil. Maksudnya apa Pak Dani? Mikro dan kecil. Bapak Ibu, kita akan buka itu di PP nomor 7 tahun 2021 tentang skala usaha. Itu dibagi menjadi 3 terkait dengan UMKM ya. Yang pertama usaha mikro. Usaha mikro ini modal usahanya paling banyak sampai 1 miliar, bisa 100.000, 200.000, 1 juta, sampai 1 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan Bapak Ibu ya, tidak menghitung tanah dan bangunan, tapi modal usahanya. Itu maksimal 1 miliar, maka dianggap mikro. Kalau Bapak Ibu ada tanya, Pak Dani kalau mikri apa Pak Dani? Nah, nggak ada penjelasan Bapak Ibu. Yang di undang-undang, di PP-nya hanya sampai mikro. Itu mungkin sebagai luapan saking kecil sekali sampai istilah mikri ya. Nah itu mikro. Yang kedua Bapak Ibu yaitu usaha kecil. Kalau usaha kecil skalanya di mana? 1 sampai 5 Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat. Usahanya sekarang apa? Kalau usahanya sekarang Bapak Ibu jualan apa misalnya? Jualan teh kotak atau teh es rombongan itu, bakso misalnya, atau mungkin nanti Bapak Ibu sudah pengembang jual beli rumah misalnya, tentunya sudah nggak lagi masuk
apa namanya di usaha kecil, kalau itu kan pasti rumah satu aja harga berapa ya. Tapi Bapak Ibu setidaknya bisa mengukur yang masuk kecil itu udah 1 sampai 5. Jadi kalau Bapak Ibu usahanya sampai 5 ke bawah, maka itu PT perorangan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah di atas itu, maka tidak bisa membuat PT perorangan. Ini sudah mutlak, tidak bisa ditawar. Bapak Ibu ada pertanyaan. Pak Dani, kalau waktu aku mendirikan PT perorangan, modal usahaku 4 miliar. Nah sekarang existing Pak Dani setelah berjalan 1 tahun, itu menjadi 6 miliar. Oke, Bapak Ibu, kira-kira masih PT perorangan atau tidak? Oke, undang-undang mengatur kalau dia existing sudah melebihi 5 miliar, maka dia harus menjadi PT persekutuan modal atau PT biasa yang Bapak Ibu kenal, itu persekutuan modal. Nah Bapak Ibu nanti kita akan diskusi banyak. Ini dulu konsep skalanya dulu ya. Jadi kalau ngomong perorangan maka dia harus maksimal 5 miliar ke bawah. Jadi maksimal 5, tidak boleh lebih. Oke Bapak Ibu, kalau lebih maka dia akan ke PT persekutuan modal. Oke Bapak Ibu, itu batas maksimalnya angkanya 5 miliar. Ini paten tidak bisa diganggu-gugat. Oke, saya memberikan gambaran sekilas Bapak Ibu. Setelah kita tahu tentang batasan modal yang masuk PT perorangan, yang mendirikan itu kayak apa Pak Dani? Nah, saya memberikan gambaran sekilas Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ada Pak Dani, kami ingin mendirikan, tolong diajarin. Nanti VP Legal akan menyiapkan webinar khusus bagaimana membuat PT perorangan kalau Bapak Ibu memang berkeinginan. Bagi pengusaha besar tentunya hal begini tidak menarik ya, tapi bagi teman-teman yang sedang merintis tentunya ini menjadi hal yang penting begitu. Jadi Bapak Ibu, pertama kriterianya sudah saya sampaikan, dia harus UMK, usaha kecil, mikro dan kecil, usaha mikro dan kecil. UMKM, M-nya enggak ada Bapak Ibu. Kalau M menengah itu enggak masuk. Jadi dia UMK, usaha mikro dan usaha kecil. Itu pun terang. Yang kedua, hanya 1 orang Bapak Ibu. 1 orang, tidak boleh lebih. Apakah diri saya boleh Pak? Boleh, ya dirinya dia sendiri. Karena orang lain sifatnya membantu membuatkan. Kemudian yang kedua, WNI, kemudian batasan umurnya minimal 17 dan cakap hukum Bapak Ibu, maksudnya cakap hukum, dia tidak dalam pengampuan, misalnya sakit jiwa misalnya, punya keterbatasan mental misalnya begitu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mendirikan, Bapak Ibu produknya ini, yang di samping ini. Yang pertama adalah pernyataan pendirian PT Perseorangan, yang kedua Bapak Ibu ini, ada sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu AHU. 2 ini yang Bapak Ibu dapat, nanti Bapak Ibu tinggal ini, yaitu OSS Bapak Ibu mengurus izin berusaha. Ini nanti OSS ini sederhana Bapak Ibu. Ini bisa. Pertanyaannya begini, Pak Dani, kalau aku membuat PT perorangan, namanya namaku atau nama PT? Ah, ini menarik Bapak Ibu. Ya namanya bukan namanya Bapak Ibu, misalnya PT Dani Setiawan Sejahtera. Boleh, boleh. Tetapi mohon maaf, yang Bapak Ibu situ nanti Bapak Ibu diberi ruang untuk menulis 3 suku kata. Nah, Bapak Ibu kalau mau nulis dirinya sendiri boleh, menulis nama-nama yang lain juga boleh. Jadi maksud saya gini, namanya tidak otomatis namanya dia. Tidak. Bapak Ibu silahkan memilih dengan 3 suku kata. Misalnya, Dani Setiawan Sejahtera, atau maju mundur oke, atau mandiri sejahtera selalu, atau Arto akeh tenan, misalnya begitulah. Bapak Ibu masukkan, ketika di situ nanti diterima, tidak merah, ya Bapak Ibu bisa melanjut. Tapi kalau itu ada tanda merah, ya mohon maaf Bapak Ibu harus ganti nama. Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak dalam kapasitas menceritakan untuk proses pendirian ya. Nanti kalau memang teman-teman Genpro, anggota memerlukan, kami siapkan webinar khusus untuk cara mendaftarkan
PT perorangan begitu, karena waktu kita terbatas. Nah, nama bisa begitu Bapak Ibu. Jadi namanya Bapak Ibu nama kayak PT. Jadi kalau di situ nggak ada nama Bapak Ibu ya nggak apa-apa. Namanya bisa PT Semesta Alam Alami misalnya, atau Sumber Mulia Selalu misalnya. Itu munculnya akan nama PT-nya itu. Nah, kemudian ini menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah menjadi badan hukum. Setelah ada ini, yaitu sertifikat, maka resmi dia menjadi badan hukum. Badan hukum. Nanti ada pertanyaan, Pak, kewajibannya apa, Pak? Ya, kewajibannya Bapak Ibu harus lapor keuangan. Nah, ini mohon dicermati Bapak Ibu yang nanti niat membuat PT perorangan, ayo benar-benar legalitasnya ditata. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya PT perorangan, badan hukum, maka dia punya kewajiban tiap tahun setelah tutup buku 3 bulan dia harus lapor keuangannya. Laporan keuangannya sederhana Bapak Ibu, dia sederhana, tidak serumit PT persekutuan modal. Kalau tadi ini ada yang sekilas apa bayar pajak, bayar Pak, sama, dia tetap ada pajak, tapi pajaknya tidak sebesar kayak PT persekutuan modal, dia lebih karena secara modal pun dia lebih sedikit. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu catat, kalau Bapak Ibu tidak membuat laporan, maka Kementerian Hukum HAM bisa menutup PT perorangan Bapak Ibu. Berapa lama Pak Berani batasnya? 5 tahun. 5 tahun Bapak Ibu tidak melakukan ngirim laporan keuangan, maka Bapak Ibu bisa ditutup secara permanen oleh Kementerian Hukum HAM. Yaitu apa? Badan hukumnya dicabut. Jadi PT-nya tidak punya badan hukum lagi, status badan hukumnya tidak ada. Jadi Bapak Ibu usahakan setiap tahun melakukan laporan. Mungkin nanti Bapak Ibu 1 tahun tidak diapa-apakan. Mungkin Bapak Ibu nanti akan, mohon maaf, ditegur secara tertulis. Lewatnya Bapak Ibu ingat, ini dicatat. Email yang Bapak Ibu nanti pakai untuk mendaftar itu disimpan. Karena teguran, ada info-info itu masuknya lewat email. Jadi email itu akan dikirim. Misalnya PT Bapak tidak tidak membuat laporan keuangan. Itu nanti Bapak Ibu akan diberitahu di situ. Termasuk ketika badan hukum Bapak dihentikan juga akan diberitahu. Termasuk Bapak Ibu tidak bisa mengakses informasi di sistemnya Kementerian Hukum HAM, yaitu yang kaitannya dengan PT perorangan. Nanti Bapak Ibu aksesnya ditutup. Jadi detailnya Bapak Ibu setelah punya badan hukum, setidaknya Bapak Ibu harus membuat laporan keuangan setahun sekali. Itu ringkas Bapak Ibu, ringkas, udah detail-detail. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Organ mana Bapak Ibu? Organ PT-nya kayak apa? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tahu. Ini biar clear ya Bapak Ibu. Organ itu maksudnya siapa saja yang ada di PT perorangan. Kalau PT persekutuan modal itu ada RUK, kemudian ada direksi, ada komisaris. Direksi minimal 1, komisaris minimal 1. Kalau PT perorangan, Bapak Ibu organnya hanya ada ini. Yaitu siapa? Pendiri sekaligus direksi, Bapak Ibu. Jadi kalau saya, Dani Setiawan atau Mbak Sensi, misalnya Mbak Sensi, mendirikan PT Sensiana Sejahtera Selalu, maka yang menjadi direksi adalah dirinya. Komisarisnya siapa? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada komisaris. Jadi PT perorangan itu tidak ada komisaris. Jadi dia itu langsung yang mendirikan sekaligus direksinya. Ada pertanyaan, Pak Dani, boleh nggak ya Pak Dani direksinya diganti? Gimana Bapak Ibu? Kalau PT persekutuan modal boleh, tapi kalau PT perorangan boleh nggak? Nggak boleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengganti direksinya, Bapak Ibu mengganti PT perorangannya, Bapak Ibu mengganti itu. Jadi tidak boleh ada pergantian. Jadi pendiri sekaligus dia adalah direksi. Kalau mengganti, ya dia melakukan perubahan atas PT perorangan. Bisa mengubah? Bisa.
sistemnya ada Bapak Ibu. Misalnya pendirinya meninggal, nah itu dirubah bisa nanti ada datanya. Jadi bisa begitu. Tapi kalau PT perorangan itu direksinya mengangkat direksi lagi, itu tidak bisa. Oke, pertanyaan yang zip-zap bisa nanti saya jawab. Insya Allah ada jawabannya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas Bapak Ibu tentang kelebihan. Oke, Bapak Ibu ya, kelebihannya. Satu, memiliki status badan hukum. Bapak Ibu, Pak tadi sudah saya jelasin kan? Badan hukum itu apa saja? Terpisah harta pribadi dengan badan hukum. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah, badan hukumnya, PT-nya ada masalah, maka tidak akan ke hartanya Bapak Ibu. Itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Clear. Jadi dia sebatas saham yang disetor. Kemudian yang kedua, pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Terpisah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terpisah. Termasuk pajaknya terpisah. Tadi kalau Bapak Ibu mau tanya, ya laporan pajaknya PT perorangan sama pribadi terpisah Bapak Ibu. Tidak bisa disamakan. Jadi PT perorangan dia badan hukum, lapor sendiri. Jadi dengan secara badan hukum perorangan, seorang, itu Bapak Ibu lapor sendiri. Yang ketiga apa? Memiliki NPWP sendiri, Bapak Ibu. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau nanti daftar, biasanya di email Bapak Ibu nanti punya link. Dikasih link di emailnya, Bapak Ibu nanti tinggal konfirmasi, nanti dikirimi NPWP sendiri. Kemudian ditanya, Pak, buka rekening bisa? Ya bisa Bapak Ibu. Bisa, karena dia badan hukum. Hanya catatannya Bapak Ibu, di beberapa bank itu biasanya minta akte notaris. Tapi akte notaris ini bukan akte notaris pendirian, tapi penegasan Bapak Ibu. Notaris biasanya paham tentang adanya PT perorangan. Itu nanti ada produk notaris, tapi bukan akte pendirian Bapak Ibu ya, karena tidak ada akte pendirian PT perorangan, tidak ada. Tapi penegasan bahwa ada pendirian PT perorangan ini. Itu namanya penegasan nanti lewat akte. Biasanya ada bank. Saya tidak bisa menyebutkan banknya karena mungkin bisa jadi kebijakan per bank beda-beda. Tapi ada bank yang cukup dengan dua tadi yang saya sampaikan sudah cukup. Kalaupun nanti minta, sifatnya akte penegasan saja, bukan pendirian, karena tidak ada. Akte pendirian PT perorangan itu tidak ada. Itu kemudian pendiriannya mudah Bapak Ibu, bisa dilakukan sendiri, Bapak Ibu bisa melakukan secara online. Kalau melalui jasa juga bisa Bapak Ibu, biasanya kisaran 900 atau 1 juta biasanya mereka menariknya. Bapak Ibu bisa nyari di channel-channel banyak. Kemudian modal pendiriannya bebas, maksimalnya 5 miliar. Kalau lebih, Bapak Ibu ke PT Persekutuan Modal. Kemudian bisa membuat rekening Bapak Ibu atas nama perseroannya. Jadi rekeningnya nanti PT ini. Tapi Bapak Ibu ingat, nanti tidak bisa Bapak Ibu harus pakai giro kan? Pakai giro kan begitu. Karena badan hukum pakai giro, biasanya Bapak Ibu nanti pakai cek begitu toh, pakai giro. Kemudian selanjutnya pinjaman bank biasanya bisa, tinggal bank biasanya PT perorangan badan hukum bisa minjam. Hanya limitnya mungkin tidak besar-besar Bapak Ibu karena menyesuaikan modal kan maksimal 5 miliar. Kemudian Bapak Ibu dia pendiri menjadi direktur sekaligus pemegang saham. Keren tak Bapak Ibu? Ini kelebihannya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang kecil bisnisnya maka bisa begitu. Nah sekarang bagaimana keterbatasan PT perorangan Bapak Ibu nih? Mohon diperhatikan. Ini sesuatu yang menjadi kekurangan kalau saya bilang begitu atau bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama Bapak Ibu, secara mekanisme pengawasan. Jadi dia pengawasannya total ke dia, jadi tidak ada pihak kedua, yaitu dalam hal ini komisaris, tidak ada. Jadi ya murni dia, jadi dia full power. Full power itu bisa baik, bisa buruk, tinggal sudut pandang. Bisa jadi kalau ada komisaris, dia ada penyeimbang. Setiap keputusan bisa diseimbangkan, bisa diberi masukan, begitu ya. Tapi kalau ini full dia, secara
pengawasan otomatis ya dirinya sendiri begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk BLI-nya untuk PT perseorangan ini terbatas 5 miliaran. Yang lebih, misalnya Bapak Ibu mohon maaf nih, saya pakai bahasa rada kasar ini ya. Perdagangan besar minuman beralkohol misalnya, atau bidang usaha bank umum swasta, itu dia harus ada minimal modal awal. Nah itu di atas 5 miliar, itu tidak bisa pakai PT perorangan. Termasuk bisnis konstruksi. Konstruksi besar misalnya, itu Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu pakai karena dia batasnya 5 miliar. Kalau yang memerlukan di atas itu Bapak Ibu harus mengubah ke PT persekutuan modal. Begitu ya. Kemudian selanjutnya keterbatasan tidak diperbolehkan jual beli saham. Bapak Ibu dengar tadi yang mohon diperhatikan. Jadi PT PT perorangan ini tidak bisa dijual sahamnya. Kalau Bapak Ibu mau menjual saham, boleh, silahkan. Tetapi bentuknya nanti tidak jadi PT perorangan. Bapak Ibu harus menggeser jadi PT persekutuan modal. Jadi Bapak Ibu harus melakukan perubahan, upgrade. Pertanyaannya tadi, Bapak, apakah bisa Pak Dhani, PT perorangan dinaikkan menjadi PT persekutuan modal? Atau Bapak Ibu sering bilang PT biasa begitu? Bisa. Bapak Ibu nanti bisa. Bapak Ibu nanti akan ke notaris karena nanti akan dibuatkan akta notaris oleh notaris terkait dengan perubahan PT perorangan Bapak ke PT persekutuan modal. Nah, ketika Bapak Ibu mau naikin itu ada dua. Yang satu, ketika modal Bapak sudah lebih dari 5 miliar. Kayak tadi saya ceritakan, ketika awal 1 miliar, 2 tahun ternyata sudah melebihi 5 miliar. Bapak harus mengubah ke persekutuan modal. Yang kedua, ketika Bapak ingin memasukkan orang lain, investor, masuk, memiliki saham di perusahaan Bapak, perseroan Bapak, maka Bapak harus mengubah ke persekutuan modal. Jadi persekutuan perorangan tadi, PT perorangan, Bapak harus ubah ke persekutuan modal. Jadi ketika melebihi 5 miliar, atau yang kedua, Bapak ada yang pihak luar mau beli sahamnya, maka Bapak harus melakukan itu. Begitu nggih? Kemudian terkait dengan keterbatasan atas pilihan akses modal untuk persekutuan perseroan perorangan. Maksudnya ketika Bapak mengajukan ke pihak ketiga, ke bank atau perseorangan itu terbatas. Kalau bank dia juga tidak bisa tinggi karena Bapak maksimal 5 miliar putarannya. Bank kan akan melihat kalau 5 miliar seperti apa. Nah itu keterbatasannya di situ. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah melebihi 5 miliar pertumbuhannya, laporan neracanya, maka Bapak Ibu diharuskan untuk mengubah ke persekutuan modal. Begitu Bapak Ibu. Sekarang terakhir saya akan menyampaikan perbedaannya. Pak Dhani, perbedaan PT perorangan sama PT biasa. Mohon maaf, saya simpel aja nih. Ini PT biasa itu maksudnya PT persekutuan modal, tapi saya memberikan bahasa yang lebih enak ke Bapak Ibu, PT biasa. Yang pertama, badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Kalau yang satunya itu perkumpulan persekutuan modal, yaitu terdiri dari saham-saham. Yang kedua, kepemilikan saham, kalau yang perorangan itu 1 orang dan wajib WNI. Bapak Ibu, wajib WNI dan 1 orang. Kalau PT biasa atau persekutuan modal, dia minimal 2 orang, bisa WNI, bisa WNA, bisa badan hukum. Pak Dhani perlu penjelasan. Nanti kalau detailnya PT persekutuan modal, kita buat webinar. Bapak Ibu, nanti kita buatkan webinar, tinggal Bapak Ibu, kalau memang perlu sampaikan, nanti saya bedah tentang PT perorangan, PT persekutuan modal. Karena para anggota Genpro ini kita dorong menjadi pengusaha-pengusaha besar. Ini bulan Ramadan, mari diaminkan bareng-bareng. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu nggak amin, saya doakan terkabulkan juga. Kemudian penyertaan modal. Kalau penyertaan modal maksimal 5 miliar kalau perorangan. Kalau PT biasa terserah kesepakatan antar pendiri mau 10 miliar, mau
1 triliun, terserah, nggak ada batas begitu. Kemudian direksinya, ya pendiri itu otomatis direksi. Apa bisa orang lain? Nggak bisa, tetap harus dia. Kalau orang lain, maka Bapak Ibu harus melakukan perubahan PT perorangannya. Kalau PT biasa, minimal 1 orang. Mau 5 orang, 7 orang, Bapak Ibu monggo. Ada presdir, ada direktur umur, wakil direktur, direktur operasional, direktur marketing, apa itu monggo. Bapak Ibu silahkan. Itu tergantung dengan kondisi keuangannya. Kemudian komisaris, dia tidak ada PT perorangan. Kalau PT biasa minimal 1, Bapak Ibu lebih, biasanya ada komutnya, komisaris umum begitu. Tapi kalau 1 ya 1 enggak apa-apa. Kalau lebih monggo boleh. Kemudian akta izin usaha cukup daftar secara online. Kalau PT perorangan harus akta notaris, itu wajib. Kemudian operasional ya tanggung jawab pendiri. Kalau itu RUPS begitu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekilas karena pertanyaannya ini banyak ya. Saya bagaimana Mbak Sensi, langsung direspon pertanyaannya? Boleh, Pak. Seperti apa? Oh, barangkali Oke. ada yang ingin bertanya langsung, silakan Bapak Ibu bisa langsung raise hand. Nah, ini ada Pak Aldira ya, silakan Pak untuk bisa langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya Aldira, Pak Dani dari Genpro Chapter Sumedang ya. Kenal. Ya Pak Dani, ini menarik nih, saya baru tahu tentang PT Perorangan. Ini juga istilahnya mengakomodir ya untuk kebutuhan badan hukum untuk UMKM ya, kayak saya yang sedang saya jalani sekarang gitu. Nah, pertanyaan gini Pak Dani, untuk status badan hukum PT Perorangan ini, apakah dia domisilinya harus sama dengan domisili KTP misalnya Pak Dani? Misalnya saya punya usaha di Bandung, tapi KTP saya di Sumatera. Nah, apakah bisa gitu kita bikin badan usahanya di daerah beda kota dengan domisili KTP kita? Terus yang kedua, terkait ini Pak Dani, apakah aturannya tadi kalau nggak salah 1 orang itu hanya boleh 1 perorangan Pak Dani, atau bisa lebih dari 2? Kalau misalnya nggak bisa, itu apakah misalnya istri saya tuh bikin lagi gitu ya PT perorangan, tuh apakah secara legal itu boleh atau enggak gitu ya? Karena kita juga ada beberapa usaha yang memang harus dipecah secara badan hukumnya. Terakhir Pak Dani, maaf nih, terakhir terkait dengan masalah perpajakan gitu ya Pak Dani ya. Kalau di PT Perorangan ini ibaratnya aturan-aturan pajak apa sih yang mengikat ke PT Perorangan ini gitu kan? Karena ketika kita sudah menjadi badan hukum kan tadi benar harus kita tertib dengan keuangannya, tertib dengan masalah pajaknya gitu. Nah, sedangkan kan memang kalau kita sebagai UMKM ini dengan margin yang memang nggak besar gitu ya, kadang kita suka ngakalin gitu gimana supaya tidak istilahnya tidak terlalu pajaknya terlalu besar gitu. Karena kan kalau untuk yang kalau nggak salah di atas 5 miliar dia harus kena PPN sekian 10%, bahkan sekarang kan infonya udah naik ke 12% gitu kalau untuk yang pemerintahan yang akan datang gitu. Nah, itu bagaimana pajak yang mengikat ke PT Perorangan. Itu aja mungkin Pak Dani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldira atas pertanyaannya. Yang pertama, nanti Bapak, ini saya bersyukur kalau ini menjadi menarik terkait PT Perorangan, karena ini menjadi konsen kami di VP Legal. Kami siap untuk sharing, diskusi di teman-teman, karena goal kita adalah bisnis teman-teman legal, bertumbuh pesat dan aman. Pertama terkait domisili. Jadi PT Perorangan itu punya domisili Bapak. Jadi nanti di form Bapak akan ngisi domisilinya di mana. Boleh beda, boleh. Bapak monggo. Nanti ketika Bapak ngisi form di online itu akan domisili di mana. Nanti pasti akan diminta surat keterangan domisili dari PT. Tapi biasanya lebih mudah domisili ini adalah di di alamat dia, karena ngurus surat keterangan domisili ya. Kemudian yang kedua, apakah berapa banyak Pak? Ukurannya di Permenkumhamnya diatur setahun 1 Pak. Jadi ukurannya selama 1 tahun mendirikan hanya boleh 1. Artinya setahun lagi mendirikan boleh.
Jadi ukurannya dalam 1 tahun itu hanya boleh 1. Kita artikan kalau begitu tahun yang selanjutnya Bapak boleh mendirikan. Itu di pengaturannya diatur di sini ada. Itu setahun 1 kali aja. Kemudian istrinya boleh Pak. Anaknya buat boleh Pak, boleh. Jadi anak jenengan buat boleh, tapi catatannya 17 tahun dan sudah cakap. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tadi apa namanya dia istri juga boleh, enggak apa-apa. Itu. Kemudian apa tadi? Yang ketiga, yang kedua itu ya. Ketiga, Pajak, masalah pajak Pak. Pajak. Pajak yang terikat ke PT Perorangan itu apa aja? Oke. Yang jelas pajaknya satu beda ya Pak, per pribadi dengan perorangan. Perorangan dia badan hukum, dia kena pajak sendiri. Ketentuannya detail ada Pak. Di sini dia punya, mohon maaf, secara khusus nanti saya sampaikan ya. Tapi pajaknya lebih murah dibanding PT Persekutuan Modal karena secara jumlah modal dia 5 miliar maksimal. Itu lebih kecil. Kalau detailnya ada di peraturan Permenkumham yang kaitannya dengan perpajakan dan keuangan Pak. Mohon maaf, saya sampai itu saja. Kalau hitungan detailnya nanti teman-teman di pajak ya, saya mohon maaf biar lebih proporsional. Tapi dia lebih murah dibanding persekutuan modal. Begitu? Cukup, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Dhani. Sama-sama. Saya mohon izin menjawab yang di banyak ini. Oh iya, silakan Pak, langsung saja di kolom komentar ya. Ya, banyak yang bertanya. Silakan Pak. Yang pertama, apa Bang sudah bisa menerima buat rekening untuk PT Perorangan? Tadi sudah saya jawab Pak, bisa. Tapi beberapa bank Pak itu perlu akte penegasan. Bapak ke notaris sudah paham, akte penegasan, bukan akte pendirian. Karena tidak ada akte pendirian untuk PT Perorangan. Dia sudah berbadan hukum dengan tadi 2 yang saya sampaikan. Surat pernyataan sama sertifikat tadi dari AHU. Kemudian berapa banyak PT Perorangan boleh dimiliki oleh 1 orang? Ukurannya setahun mendirikan 1 Pak. Jadi kalau tahun selanjutnya jenengan mau buat, monggo. Tapi setahun hanya 1. Kemudian bayar pajaknya bagaimana? Bayar pajaknya ya dia badan hukum Pak, kayak PT secara umum hanya lebih kecil. Dia lebih kecil karena modalnya dia hanya maksimal 5 miliar Pak tentunya. Kemudian bayar pajak pribadi plus pajak PT ya masing-masing Pak. PT ia berdiri sendiri, dia berdiri sendiri. Kemudian apakah bisa di-upgrade dari PT Perorangan ke PT Persekutuan Modal? Bisa Pak. Jadi nanti jenengan ke akte notaris, ke notaris untuk merubah PT Perorangan ke Persekutuan Modal. Dengan nama yang sama, mohon maaf, nanti kalau yang nama yang sama, notaris akan ngecek. Kalau memang itu belum dipakai, bisa Pak. Kalau namanya itu belum bisa dipakai, tidak dipakai, itu bisa. Poinnya di situ. Kalau memang sudah Bapak pesan, bisa dengan nama yang sama. Tapi nanti Bapak prosesnya harus ke notaris, tidak bisa secara online. Jadi kalau untuk persekutuan modal harus ke notaris. Kemudian apakah bisa dipindah kepemilikan dijual? Tadi sudah saya jelaskan Pak. Kalau PT Perorangan Bapak mau jual, maka nanti dia akan merubah dokumennya. Jadi Bapak sudah nggak ada di situ. Kalau Bapak mau memasukkan saham, maka akan dirubah menjadi persekutuan modal. Tapi kalau Bapak mau melepas, silahkan. Perorangan Bapak lepas, tapi lepasnya total. Bapak sudah nggak ada, karena identitasnya sudah berubah. Nanti pemilik dan direksinya berubah ke pembeli itu. Jadi posisi Bapak sudah tidak ada di situ. Kalau Bapak tetap ada di situ, maka Bapak berubah menjadi persekutuan modal. Begitu ya. Kemudian PT Orangan bisa didirikan 4 orang? Tidak bisa Pak. PT Perorangan hanya 1 orang. Kalau Bapak 4, Bapak harus ke persekutuan modal. Itu PT biasa. Kemudian apakah 1 orang bisa mendirikan 4 PT? Aturannya 1 tahun sekali. Jadi Bapak kalau buat 4 PT, 4 tahun. Gitu ya. 1 tahun sekali. Kemudian apakah otomatis pemilik ini kewajiban pajaknya berubah dari ini sesuatu jelas Pak.
kan punya usaha, bukan karyawan. Jelas ya? Apakah otomatis? Saya tidak berani menjawab otomatis, Pak. Nanti Bapak kan akan mengisi data perubahan kan? Di situ Bapak akan menyampaikan apa. Kemudian untuk jumlah karyawan PT berapa orang, Pak? Perorangan. Bapak ukurannya bukan jumlah karyawan, tapi ukurannya modal yang Bapak itu sekarang sejauh berapa. Kalau Bapak sekarang misalnya 2 miliar, karyawannya 10, ya tetap PT perorangan. Atau Bapak sendiri, tapi modal yang berputar 10 miliar, maka itu nggak boleh PT perorangan, dia harus PT persekutuan modal. Jadi pengukurannya di situ, bukan jumlah karyawan. Kemudian apakah NPWP langsung dibuatkan oleh Kemenkumham? Tidak langsung, Pak. Biasanya dikasih link gitu, Bapak ngeklik gitu secara online. Nanti Bapak tinggal konfirmasi, nanti dikirim secara online. Jadi tidak harus datang ke kantor pajak. Di situ sudah ada. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan ya Pak, karena setahu saya itu tidak, hari ini tidak ada. Kemudian syarat-syarat apa saja untuk PT perorangan? Tadi sudah kami sampaikan. Syaratnya yang utama satu, usaha jenengan masuk UMK. Usaha mikro, usaha kecil. Usaha mikro apa? Usahanya jenengan tidak lebih dari 1 miliar modalnya. Kalau kecil tidak lebih dari 5 miliar. Jadi batasannya modalnya maksimal 5 miliar. Satu ya, termasuk putarannya. Nanti neraca jenengan ketika dilaporkan akhir tahun tidak melebihi 5 miliar. Satu. Yang kedua, 17 tahun minimal dan cakap hukum. Cakap hukum artinya tidak dalam pengampuan. Kemudian yang ketiga, WNI. Kalau WNA nggak boleh, harus WNI. Kemudian daftarnya kemana? Online. Daftarnya online. Jadi jenengan online. Nanti kalau perlu webinar kami fasilitasi dari VP Legar cara membuat PT perorangan. Tinggal jenengan memang memerlukan, kalau pesertanya berkenan kami buatkan. Monggo Bapak Ibu bisa sampaikan ke teman-teman admin, siapa mohon dibuatkan webinar cara mendirikan PT perorangan. Nanti kami siapkan dari VP Legal. Kemudian biaya berapa? 50.000 Pak, kalau belum ada perubahan. Biaya untuk PT perorangan cukup membeli voucher 50.000. Sudah mempunyai PT, keren ya. 50.000 punya PT, namanya PT Sumber Mulia Makmur Selalu. Masya Allah, orang anggota Genpro harus mulia selalu, hartonya banyak, insya Allah berkah. Amin. Kemudian kalau bisnisnya online shop, apa perlu membuat PT? Bapak Ibu, kalau masalah perlu atau tidak, saya kembali ke Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyimpulkan, Pak, karena ini kebutuhan perusahaan, Pak. Kalau jenengan pengen memisahkan harta usaha dengan pribadi, saran saya buat PT, buat badan hukum, pisah. Karena CV tidak ada pemisahan, kalau PT dipisah. Jadi PT sendiri, jenengan sendiri. Jenengan pinjam sama teman, yang pinjam PT, bukan jenengan. Jadi ketika ada gugatan, laporan polisi, yang dilaporkan PT-nya, bukan jenengan pribadi. Jadi PT-nya yang berjalan. Begitu ya. Kalau pertanyaannya, perlu nggak Pak online shop punya badan hukum? Ya saya kembalikan, jenengan kalau pengen aman, pengen mengelola secara profesional, buat PT, perpisahan. Ada perpisahan harta pribadi sama harga perseroannya. Kemudian Oke, yang kaitannya pajak nanti ada pakarnya, Bang Gozali, nanti biar disiapkan ya. Kalau Pak Dani di VP Legal fokus di legalitas, kalau pajak ada pakarnya, nanti siapkan. Syarat maksimum modal 5M untuk satu PT, apakah diakumulasi jika membuat lebih? Oh tidak Pak, dia tidak ngomong akumulasi karena dia badan hukum yang terpisah. Logikanya begitu, analoginya begitu. Masing-masing ini badan hukum yang berdiri sendiri. Tidak, saya punya 5, kemudian terakumulasi. Tidak, masing-masing punya badan hukum masing-masing. Begitu, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 16.36, saya buka satu pertanyaan lagi, karena menjelang buka puasa di beberapa titik. Kalau sudah bangun PT perorangan, sudah harus wajib bayar pajak enggak Pak? Bayar pajak tidaknya terkait nanti kondisi neraca PT-nya Bu, kalau memang tidak ada yang dipajakin. Jadi, tapi tetap wajib lapor pajak, gitu ya. Lapor pajaknya wajib, tapi bayar pajaknya
Saya kan harus lihat dulu, Bapak Ibu, ternyata buat PT perorangan tapi tidak bergerak. Selama 1 tahun tidak dipakai untuk transaksi apapun, misalnya kan nggak wajib. Kan nihil kan? Tetap wajib lapor, tetapi apakah wajib bayar? Tergantung kondisi neracanya. Tapi kalau wajib lapor, iya. Wajib bayar, tergantung kondisi neracanya. Oke, baik. Di sini sudah ada satu lagi orang yang raise hand. Silakan, Bu Ani. Iya, makasih Mbak Sensi. Assalamualaikum Pak Dani. Alhamdulillah ini ada webinar ini karena ini saya ditunggu-tunggu banget buat acara webinar kayak gini Pak. Nah kebetulan gini Pak Dani, kebetulan saya tuh udah bikin 3 PT ya Pak ya. Karena PT perorangan ya, karena memang kemarin tuh saya sedang belajar ekspor, saya bikin PT juga. Kebetulan ini nama NIK saya tuh bermasalah di Disduk gitu Pak. Jadi pakai PT yang suami gitu, nama suami gitu ya. Terus yang kedua karena saya pengen belajar e-katalog, saya karena memang bermasalah tuh waktu itu ya. Jadi pakai yang nama teman. Yang satu lagi karena memang bisnis lokal, saya pakai yang nama teman juga, tapi memang kerja bisnis bareng gitu loh Pak. Nah justru yang jadi pertanyaan saya, ini udah setahun berjalan ya PT ini, yang satu PT udah 1 tahun berjalan, yang 2 PT lagi itu baru 5 bulan, 7 bulan lah. Nah cuman yang jadi pertanyaan gini Pak Dani, kok ketika saya masuk OSS ya, ketika bikin NIB Pak, itu kalau satu PT yang satu KBLI-nya itu bisa munculin 3 KBLI gitu Pak, yang PT yang satu yang saya buat e-katalog. Tapi yang buat ekspor sama yang untuk lokal itu nggak bisa munculin 3 KBLI Pak. Kenapa ya Pak ya? Itu di permasalahan di OSS ya. Core bisnisnya tuh masing-masing berbeda ya Pak ya, tapi kok yang ini bisa munculin 3 gitu pas di NIB itu, tapi yang 2 lagi nggak bisa gitu. Padahal mah biar sekalian gitu tadinya. Itu kenapa tuh ya Pak ya permasalahannya? Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ani. Salam kenal. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada batas KLBI? Tidak ada Bu, Pak. Jadi ketika dengan PT perorangan mau 5-6 KLBI-nya tidak ada masalah. Yang menjadi batasannya adalah yang tadi saya sampaikan. Kalau pilihan KLBI dengan ini memerlukan, memerlukan modal yang melebihi 5 miliar. Kan ada yang dia harus PT besar begitu, itu tidak bisa. Dan kalau tadi ada masalah itu tinggal KLBI-nya yang dipilih apa. Kalau memang KLBI-nya sama kayak yang 3 kemarin Pak Dani yang saya buat, lah itu artinya ada problem secara administratif ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan admin OSS. Tapi secara normatifnya tidak ada masalah, boleh gitu. Mau 4, 5, 6 KLBI boleh. Kemudian yang membatasi hanya tadi, yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa KLBI yang memerlukan ini besar, modal besar, itu tidak bisa pakai PT perorangan. Misalnya ekspor impor, saya tidak tahu ekspor impor yang kecil atau yang besar, ada pilihan-pilihan ya. Atau konstruksi besar atau konstruksi kecil, itu biasanya di situ. Bapak Ibu kan nanti ketika daftar milih tuh. Nah, semestinya kalau memang itu bisa. Kalau tidak maka nanti bisa menanyakan ke adminnya OSS. Nanti komunikasi. Begitu Bu Ani nggih. Normatifnya boleh, tetapi kalau ada problem mohon bisa ditanyakan. Di OSS kan ada admin ya, ada CS-nya. Nah itu bisa disampaikan pertanyaan. Saya daftar ini kalau ada problem begini, ada apa, lah nanti bisa ditanya. Begitu, Bu Ani. Syukron Pak. Sama-sama, sama-sama. Oke, baik. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.40 ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa lebih panjang dalam webinar kali ini. Mungkin jika nanti insya Allah saya akan membuat voting di grup webinar Genpro. Nah, di situ kita akan coba voting terkait tadi ya Pak ya, apakah perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana step by step pembuatan PT perorangan, begitu ya Pak Dani ya? Monggo Mbak Sinsi, kalau teman-teman perlu step-step pembuatan PT perorangan kami siapkan, satu. Yang kedua, teman-teman kalau perlu tentang PT persekutuan modal, Pak Dani kayak apa ya persekutuan modal? Mungkin beberapa ini masih belum memahami ya, nanti tidak apa-apa saya siapkan edukasi singkat. Setidaknya para pengusaha itu tahu sekilas saja, oh kayak gini aturan mainnya. Kalau PT perorangan kan sudah tahu nih, kalau sekilas, nanti kalau perlu cara pendiriannya monggo, nanti biar kami siapkan. Kalau perlu yang lain, kemarin Pak Pajakan, kalau pajak nanti saya komunikasikan ke yang lain, nanti kita diskusi tentang perpajakan, karena itu memang tesnya lebih dalam ya, karena ada hitungan-hitungan begitu. Itu Mbak Sensi, saya bisa mengakhiri untuk forum hari ini Mbak Sensi? Ya, boleh. Baik Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu, Silakan Pak Dhani. saya closing statement Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kami di VP Legal Genpro akan memastikan Bapak Ibu sekalian bahwa bisnis kita legal, kita bertumbuh bersama, besar sama-sama, aman sama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu ada request terkait dengan kebutuhan legal, bisa kontak Mbak Sensiana di WA yang Bapak Ibu di di selebaran itu flyer. Bapak Ibu bisa komunikasi dengan Mbak Sensiana apa keperluan yang diinginkan tentang legal, diskusi tentang apa, PT perorangan sudah, nanti tentang hal lain, merek apa, monggo. Nanti kami dari VP Legal akan menyiapkan edukasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada salah hal yang kurang jelas dalam menyampaikan. Semoga Bapak Ibu berjaya, senantiasa terbaik, dan mari kita akhiri di bulan Ramadan ini dengan kebaikan bersama-sama. Ngapunten. Dan terakhir mohon doanya untuk kami, keluarga, sehat selalu, dan khususnya untuk tim, semoga senantiasa istiqomah mengawal Bapak Ibu di Genpro. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan kepada Pak Dhani yang sudah membersamai kita dalam webinar sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk hadir di dalam rangkaian webinar yang sudah diselenggarakan oleh Genpro dari tahun 2023. Tadi juga ada pertanyaan tentang boleh tuh webinar tentang perpajakan. Insya Allah setelah Idul Fitri kita akan membuat webinar tentang bagaimana mengelola pajak. Jadi pajak itu bukan untuk dihindari, tapi coba kita kelola begitu. Ya, kita tutup webinar pada sore hari ini dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, farminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.